Oke, selamat malam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang topik rekayasa genetika. Pertama, perkenalkan saya atas nama Juan dan Kerapa, dan teman kelompok saya ada tiga lagi, yaitu Kelvin Rahmat Pratama, Rehan Nasir Jaya Putra, dan Muhammad Akbar Fadila. Oke, mungkin lanjut. Next slide. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengantar ini. Virus itu sangat kecil. In fact, sangat kecil, bahkan melebihi bakteri ya. Ini bisa dilihat scale-nya di sini. Human itu atau manusia itu ya kecil sih, besar, lumayan besar. Apple, wasps ya. Bisa lihat sini, virus sangat kecil. Bahkan sampai 10 kali minus 8 meter gitu ya. Itu berapa nanometer gitu. Oke, bisa di next aja. Dan ini. Ada perbedaan dari DNA dan DNA virus. Pertama, DNA itu ya seperti namanya, DNA virus itu materi genetik dari DNA virus itu ya DNA, dan RNA virus itu materi genetiknya RNA. Dan apa yang bikin kedua virus ini beda? Pertama, DNA itu eh, sering lumayan jarang ya, lumayan jarang bermutasi dibandingkan RNA. Jadi jika lo nih ada virus RNA biasanya lebih berbahaya atau dalam tanda kutip lebih susah dikontrol. Kenapa? Karena sering bermutasi gitu dibanding virus DNA. Oke, mungkin next slide. Oke, perkembangan virus. Nah, untuk dapat bertahan dan survive pada suatu lingkungan, virus melakukan adaptasi dan berkembang biak secara intensif. Nah, virus ini bisa dibilang makhluk hidup yang ya solo survivalnya apa gimana? Hmm, Dia caranya bertahan hidup cuma untuk Cuma untuk ya berkembang biak gitu. Jadi dia harus berkembang biak secara intensif. Dan selanjutnya secara teori virus hanya bereplikasi dalam sel hidup. Hal inilah yang membuat virus berbeda dari makhluk hidup lain. Ya, teori virus itu butuh makhluk hidup lain sehingga dapat hidup. Jadi jika darah darah nih makhluk hidup yang bisa ditempatin nih untuk hidup kan, itu virus nggak bakalan bisa hidup dan biasanya akan akan dorman dalam waktu tertentu sehingga dapat inang gitu. Cara suatu virus berkembang biak ialah mereplikasi dirinya. Yaitu ya dengan seperti ya mereplikasi dirinya kayak berkembang jadi double dua gitu. Oke, next aja. Next slide. Nah, pengertian replikasi virus. Replikasi virus merupakan pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Replikasi virus pada virus hanya dapat terjadi jika virus berada dalam sel inang. Seperti yang katakan tadi, jika tidak ada sel inang, virus akan bisa hidup dan tidak bisa akan replikasi. Tujuannya salah satu tujuannya virus itu cuma untuk hidup gitu. Hidupnya ya untuk memperbanyak dirinya. Hal ini dikarenakan virus tergolong dalam partikel seluler atau bukan sel. Seluler itu berarti satu sel. Berarti gimana ya? Cuma materi genetik aja doang gitu. Oke, selanjutnya. Oke, ini step dari replikasi virus. Pertama, pada step satu di situ terlihat attachment pada host cell. Step satu ini metode virus untuk eh, hingga pada inangnya itu melalui teori lock and key. Lock and key itu virus akan mengambang di udara atau di dalam sel inang atau dalam tubuh inang, dia akan mengambang sebelum dia menemukan sel yang cocok atau sel inang yang cocok dengan lock and key gitu. Dan yang step kedua itu akan penetrasi. Ya, setelah dapat inang yang cocok akan penetrasi. Dan ketiga biosintesis, habis penetrasi gitu virus akan menginjeksikan materi genetiknya kepada sel inang dan akan terjadi assembly di dalam situ. Oke, selanjutnya akan assembly dan setelah dirasa kayak udah cocok nih environmentnya lingkungannya di sekitar, dan virus akan bakalan rilis dan siklus ini akan terulang terus menerus. Oke, selanjutnya. Oke, saya serahkan mungkin kepada teman saya selanjutnya. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Akbar Fadilah. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang kultivasi virus. Jadi, seperti tadi yang sudah juga dijelaskan oleh Juan, virus tidak dapat melakukan sintesis protein, sehingga untuk perkembangbiakannya tidak dapat dengan melakukan pembelahan sel, dan dia merupakan mikroorganisme
yang hidup secara obligat intraseluler, yang berarti virus harus memiliki inang untuk memperbanyak diri. Nah, jadi untuk kultivasi virus sendiri ada beberapa tujuannya. Tujuan utamanya biasanya adalah mengisolasi dan identifikasi virus, kemudian ada meneliti struktur, replikasi, dan efek virus pada inang. Lalu juga ada untuk produksi vaksin. Tetapi juga untuk karena kemajuan teknologi sekarang, sudah ada bioengineering sehingga dapat kultivasi virus yang sudah direkayasa sehingga digunakan untuk contohnya bioweapon ataupun juga untuk penghantaran obat secara spesifik ke dalam tubuh. Boleh tolong di next. Nah, jadi untuk kultivasi virus sendiri ada tiga metode utama, yaitu inokulasi hewan, inokulasi telur berembrio, dan juga kultur jaringan. Tolong di next. Nah, untuk yang pertama ada inokulasi pada hewan. Jadi untuk inokulasi hewan, virus disuntikan kepada bagian tubuh hewan. Biasanya hewan yang digunakan merupakan hewan kecil dan pengerat seperti tikus, kelinci, hamster, dan juga biasanya menggunakan anakan tikus. Nah, untuk penggunaan hewan-hewan ini juga biasanya dipilih berdasarkan virus yang akan disuntikan. Contohnya seperti isolasi untuk virus cacar atau virus rabies itu menggunakan anakan tikus. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangannya dari inokulasi hewan. Untuk kelebihannya sendiri, inokulasi hewan dapat memberikan diagnosis dan patogenesis dan juga untuk gejala klinikal yang lebih terlihat dan juga untuk produksi antibodinya yang bisa langsung terlihat. Kemudian untuk kekurangannya dari metode ini itu biasanya lumayan lebih mahal daripada metode lain dan juga lebih sulit karena diperlukan untuk kontrol terhadap hewan yang digunakan untuk kultivasi virus. Kemudian juga tidak dapat digunakan untuk kultivasi virus secara banyak yang dapat digunakan untuk vaksin. Jadi tujuan utama untuk inokulasi hewan ini adalah untuk melihat efek-efek dari virus tersebut. Kemudian untuk, boleh tolong di next slide-nya. Untuk inokulasi telur berembrio, biasanya digunakan untuk menumbuhkan virus-virus. Kemudian juga, ya, jadi untuk inokulasi telur berembrio, tujuan utamanya untuk memperbanyak virus. Dan tidak terlalu bagus untuk melihat gejala-gejala dan juga diagnosis dari virus yang didapatkan. Ada juga untuk telur berembrio memiliki virus yang disuntikan pada bagian-bagian spesifik yang berbeda-beda dan juga virusnya juga menyesuaikan dengan bagian yang disuntikan. Contohnya seperti pada Allantoic cavity bisa untuk kultivasi virus flu burung. Boleh tolong di next slide-nya. Dan untuk metode terakhir ada kultur jaringan. Pada dasarnya virus disuntikan pada jaringan yang akan ditumbuhkan pada cawan. Jadi sehingga saat jaringan tumbuh, virus juga bermultiplikasi selaras dengan jaringannya. Nah, untuk metode ini biasanya digunakan untuk produksi vaksin karena lebih steril dan juga dapat memproduksi jumlah virus yang lebih banyak. Ada juga advantage dan disadvantage-nya. Salah satu kelebihannya itu cukup mudah karena prosesnya tidak terlalu
berpanjang-panjang dan juga lumayan bisa dibilang lebih murah untuk produksi yang lebih tinggi. Tapi juga kekurangannya karena teknologinya yang diperlukan cukup tinggi untuk produksi dengan skala lebih kecil dapat menjadi lebih mahal dan juga membutuhkan keahlian untuk teknisi yang lebih tinggi. Demikian. Boleh dilanjutkan untuk bagian selanjutnya. Terima kasih. Oke, berikutnya ada mekanisme mutasi virus. Pertama-tama tuh apa sih mutasi virus itu? Nah, mutasi virus itu adalah fenomena di mana terjadinya perubahan materi genetik, baik pada virus RNA maupun virus DNA. Nah, terus gimana sih cara virus itu bermutasi? Nah, mutasi virus ini terjadi saat virus itu mereplikasikan diri pada hostnya. Jadi, dia masuk ke dalam proses replikasi. Nah, lanjutannya, saat mereplikasikan diri, virus juga mereplikasikan genom. Nah, dalam proses pereplikasian ini menentukan nasib dari virus tersebut apakah akan melemah atau memperkuat virus tersebut. Lanjut. Nah, kemudian masuk ke sifat-sifatnya. Yang pertama itu untuk virus DNA. Sifat yang pertama itu DNA virus refer to virus whose genetic information is stored in the form of DNA. Itu biasanya terisi dari DNA. Karena mereka DNA, jadi mostly kebanyakan mereka itu double strand, kemudian bereplikasi di dalam sel nukleus dari host selnya, kemudian memiliki DNA sebagai material genetik, memiliki replikasi yang akurat, kemudian lebih stabil, tetapi kecepatan mutasinya lebih lambat. Nah, ini untuk contoh dari virus DNA itu virus DNA itu mereka memiliki head, kemudian di dalamnya ada DNA, dan ada tail, dan juga ada tail fibers. Berikutnya masuk ke sifat virus RNA. Sifat virus RNA itu refer to virus whose genetic information is stored in the form of RNA. Jadi informasi genetiknya itu berada di dalam RNA. Kemudian karena RNA, jadi kebanyakan dari mereka itu single strand, lebih tidak stabil karena lebih cepat bermutasi, kemudian memiliki genetik material berupa RNA. Pertama itu mereka mentranskripkan diri, kemudian bereplikasi di dalam sitoplasma, terus menunjukkan error-prone replication. Nah, ini untuk contoh dari virus RNA. Ya, bisa dilihat ada nukleoprotein, lipid envelope, kemudian ada kapsid, terus ada neuraminidase atau sialides, kemudian hemaglutinin. Nah, ini ada proses mutasi virus itu sendiri. Ya, bisa dilihat dari yang atas kiri itu varian yang lemah, kemudian yang bawah itu varian yang lumayan kuat. Untuk yang hijau itu varian yang netral. Lanjut. Berikutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bang Kelvin tadi. Selanjutnya adalah pernyataan dari Li Mengyan, yaitu ilmuwan dari asal Cina, yang mana dia mengeluarkan banyak sebuah pernyataan-pernyataan yang kontroversial, di mana pernyataannya itu dapat memicu kerusuhan dan kepanikan di masyarakat. Jadi pada 14 September tahun 2020, Li Mengyan menerbitkan laporan di mana ia banyak memberikan bukti dan analisis ilmiah yang membuktikan bahwa COVID-19 bukanlah produk evolusi, akan tetapi ciptaan laboratorium. Nah, pada 8 Oktober 2020, ia menerbitkan laporan kedua dia yang berisi bukti ilmiah terorganisir berskala besar oleh laboratorium PKC. Selain itu, Li Mengyan juga membantah kalau COVID-19 berasal dari tambang di Mojiang. Jadi dari dua laporan Li Mengyan ini membuat masyarakat bingung informasi mana yang dapat mereka percaya. Masyarakat pun terbelah menjadi dua kubu, yaitu
yang percaya bahwa COVID-19 berasal dari evolusi alami, dan yang percaya bahwa COVID-19 berasal dari hasil manusia, hasil kebocoran lab manusia. Selanjutnya adalah kejanggalan dari pernyataan Li Mengyan. Pernyataan dari Li Mengyan belum bisa diterima karena beberapa hal yang belum bisa dibuktikan olehnya, seperti tidak adanya bukti nyata antara keterkaitan antara COVID-19 dengan rekayasa di laboratorium. Selain itu, untuk pembuktian salah satu properti spike protein yaitu oligoglycans, masih belum ada teknologi yang dapat merekayasanya. Spike protein yang disebutkan tadi juga mempunyai kejanggalan, di mana simulasi mutasi spike protein RBD hanya dapat dilakukan secara seleksi alam, bukan buatan. Pada akhirnya, karena argumen Li Mengyan belum valid, pemerintah Cina pun belum bisa dijatuhi hukuman dan masyarakat dunia kembali mempercayai asal virus COVID-19 adalah dari alam. Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.